One, two, three. ROSI Rosi Purhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa setiap hari, setiap pagi kita bisa panen kemangi. Saya suka sekali kemangi karena begitu banyak manfaatnya dan juga rasanya yang luar biasa enak. Nah, seperti halnya ini. Jadi kita buat dari biji. Kalau ini dari hidroponik vertikalnya, dan kalau ini dari bijinya nih. Begitu subur, banyak sekali kemanginya yang bisa kita petik. Jadi dari mulai semai dan hingga panen akan saya jelaskan berikut ini. Oke teman Rosi, kita mulai dari cara semai kemangi. Seperti biasa saya menggunakan bekas sisa dari rockwool. Biasanya kan saya menggunakannya untuk penanaman tower hidroponik saya, tapi ada yang gagal juga sih pertumbuhannya, jadi masih bisa kita pakai untuk rockwoolnya. Kan sayang tuh, kita bisa berhemat, rockwool mahal bun. Oke, jadi saya gunakan sisa dari rockwoolnya ya untuk menyemai benih dari kemangi. Oh ya, pada beberapa episode yang lalu saya pernah menceritakan kalau saya sempat membeli kemangi dalam kemasan yang sebenarnya masih bersegel, masih utuh, expire masih juga lama tapi tidak dapat tumbuh. Tapi kemudian saya beli secara online. Kalau nggak salah waktu itu saya belinya di Shopee, iklan nih, tapi nggak apa-apa, kita berbagi pengalaman. Terus saya beli dalam kemasan kecil saja karena saya ingin mencobanya, dan ternyata bagus teman Rosi, hasil dari benih kemangi yang saya beli. Dan ya seperti ini hasilnya. Jadi setelah disemai dia tumbuh, kemudian sudah berdaun 4 atau 3, saya langsung pindah ke media tanam dari kompos. Kompos juga saya buat sendiri. Jadi semua kita bisa buat sendiri ya teman Rosi, tanpa kita harus membelinya, kecuali polybag nih. Kebetulan saya udah punya, ember bekas pun bisa juga digunakan. Kemudian tumbuhnya seperti ini, dan berikutnya hasilnya wow, cukup subur teman Rosi dengan menggunakan kompos, dan juga cocok ditanam di hidroponik tower saya, gabung sama tanaman yang lainnya. Jadi dia sangat tumbuh baik juga digabungkan dengan tanaman yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita intip yuk manfaat dari kemangi ini. Ternyata begitu banyak manfaat dari kemangi. Biasanya kan Bunda suka beli kemangi dalam ikatan seperti ini ya. So, ini dia manfaat dari kemangi. Kalau Bunda yang suka masak, pasti nggak usah ragu lagi deh buat yang namanya kemangi ini. Pasti jadi favorit untuk santapan keluarga, apalagi yang hobinya untuk lalapan, ya nggak sih? Oke, ternyata nih teman Rosi, si kemangi ini termasuk dalam grup atau spesies dari selasih. Jadi kemangi adalah hibrida antar spesies antara dua spesies selasih, atau Ocimum basilicum dan Ocimum americanum, atau biasa dikenal dengan lemon basil. Pantesan begitu direndam biji dari kemangi ini itu mirip banget sama selasih kalau kita rendam biasa tuh untuk kita bikin campuran es buah atau juga koktail ya. Daun kemangi mengandung banyak nutrisi penting seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, folat, vitamin A, vitamin B, C, dan vitamin K.
Jadi apa aja sih manfaat dari si daun kemangi ini bagi kesehatan? Dikutip dari Medical News Today, kemangi memiliki manfaat yang pertama memelihara kesehatan jantung. Kenapa? Karena kandungan beta-karotin dan magnesium pada daun kemangi berguna menjaga dan memelihara kesehatan jantung kita. Selain kita berolahraga tentunya dengan rutin dan menjaga pola makan yang sehat, mengkonsumsi daun kemangi secara berkala dipercaya dapat memperkuat jantung kita. Kemudian berpotensi melawan penyakit kanker loh teman Rosi. Daun kemangi dipercaya untuk ini karena dapat membantu pencegahan beberapa jenis kanker, diantaranya kanker kulit, hati, mulut, dan juga paru-paru. Kemudian bisa mencegah penuaan dini. Nah, ini yang kita suka ya Bun. Daun kemangi memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, dan kandungan antioksidan yang ada di daun kemangi dinilai dapat menghambat dampak buruk dari radikal bebas. Kita tahu radikal bebas kan merupakan penyebab dari penuaan dini. Jadi umurnya masih muda udah kelihatan tua, nggak mau kan ya Bun? Kemudian juga daun kemangi ini menyehatkan sistem pencernaan. Kenapa? Karena dari penelitian daun kemangi bisa menurunkan kadar asam lambung dan meningkatkan pelepasan lapisan lendir yang melindungi dinding lambung. Bisa juga mencegah stres nih. Karena daun ini berperan membuat tubuh dan pikiran terasa tenang, rileks karena memiliki kandungan antidepresan. Jadi daun kemangi memiliki kandungan yang berguna untuk membantu tubuh beradaptasi terhadap hormon stres. Jadi mulai sekarang kita konsumsi kemangi banyak-banyak ya Bun. Tapi jangan berlebihan juga dong. Kemudian juga ada obat radang sendi. Jadi daun kemangi bisa menjadi obat herbal untuk penyakit radang sendi atau artritis. Kan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita kadang-kadang ya Bun. Apalagi untuk kita yang berusia sudah tidak muda lagi. Kemudian juga bisa mengontrol minyak di wajah nih Bun. Jadi untuk kita yang punya masalah terhadap wajah yang berminyak, daun kemangi memiliki kandungan antioksidan dan juga antibakteri. Jadi dapat menjaga wajah untuk tetap bersih, kesat, bebas dari pori-pori besar. Jadi kandungan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai obat jerawat dan pengontrol minyak pada wajah. Nah, untuk kita yang pengen cerdas, katanya daun kemangi ini juga dari hasil penelitiannya mengatakan menyehatkan otak. Mengkonsumsi daun kemangi sangat membantu untuk mencegah degradasi kognitif. Penurunan kemampuan kognitif telah menjadi masalah besar kan ya bagi kita para lansia, karena daun kemangi mengandung mineral seperti mangan yang dapat meningkatkan aktivitas pemancar elektronik di otak. Hal ini dikaitkan dengan refleks mental dan dapat membantu merangsang pikiran serta meningkatkan fungsinya. Nah, kemangi juga dapat mengontrol gula darah. Jadi banyak orang tidak tertarik untuk mengkonsumsi daun kemangi karena alasan tertentu atau aromanya yang menyengat ya Bun. Jadi untuk kita yang punya masalah dengan gula darah, daun kemangi baik untuk mengontrol gula darah dalam tubuh kita. Manfaat ini baik bagi penderita diabetes kan ya, dan bisa membantu mengurangi kadar trigliserida dan juga kolesterol. Oh ya, teman Rosi, ternyata daun kemangi juga sangat bermanfaat untuk pria loh. Jadi Bunda, kalau sayang suami, bisa deh sering-sering disajikan daun kemangi. Karena ternyata daun kemangi mampu memperkuat masa hidup sperma. Jadi untuk pasangan yang kepingin nambah momongan atau juga pengantin baru, sering-sering deh ya dimasakin daun kemangi. Kenapa demikian? Karena dikutip dari harapanrakyat.com, kandungan dari daun kemangi memiliki arginin yang sangat baik dan terbukti katanya dapat memperkuat masa hidup sperma dan juga dapat mencegah mandul nih. Kan kita tahu mandul merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun, terlebih untuk pasangan yang sudah menikah. Jadi oleh karena itu, kemandulan menjadi sesuatu yang sangat ditakuti.
Nah, nggak ada salahnya kan untuk menjaga-jaga dan juga mencegah, bisa sering-sering mengkonsumsi daun kemangi, salah satu dari solusinya. Karena manfaat dari daun kemangi untuk pria selain bisa memperkuat masa hidup sperma, kandungan arginin pada tanaman ini juga bisa mencegah kemandulan. Kemudian juga yang punya masalah ejakulasi dini. Banyak pasangan yang mengalami masalah ini ya bun. Salah satu masalah yang biasa terjadi adalah ejakulasi dini ini yang dialami oleh pria sehingga tidak memberikan kepuasan terhadap istrinya. Nah, jika seperti itu yang terjadi, katanya nih dipercaya dengan mengkonsumsi daun kemangi bisa menjadi salah satu solusi andal. Apalagi kandungan magnesium dari daun kemangi, senyawa seneol, eugenol, dan apigenin vancona terbukti ampuh untuk mengatasi hal ini. Karena senyawa ini mampu memperlebar pembuluh nadi dan merangsang aktivitas syaraf pusat serta kestabilan jantung sehingga bisa membuat lebih rileks dan juga tenang. Aduh, banyak banget nih manfaatnya nih teman Rosi. Ada literatur lain yang juga mengatakan di tabloid sinartani.com bahwa kemangi ini bisa menangkal corona dengan membuat minuman herbal dan juga bisa menjadi hand sanitizer nih. Jadi cocok banget untuk dikala pandemi seperti ini. Nanti gimana caranya dong bikin minuman herbal dan juga membuat hand sanitizer dari kemangi? Nah, makanya klik lonceng dan juga subscribe channel ini ya biar gak ketinggalan informasinya. Dan juga teman Rosi boleh kok untuk komen, share, apalagi dengan senang hati. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya teman Rosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.